Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid, NIM 18121002. Saya dari kelas PAI 5E. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Poin yang kedua yaitu mengenai prinsip umum pengembangan kurikulum. Dan poin yang ketiga mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum. Nah, poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian atau penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan suatu kondisi belajar mengajar yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, poin yang kedua yaitu mengenai prinsip umum pengembangan kurikulum. Nah, ada 5 prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efisien, serta yang terakhir yaitu efektivitas. Relevansi. Dalam hal ini, relevansi dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, relevansi keluar dan relevansi ke dalam. Relevansi keluar yaitu memiliki arti bahwasanya tujuan, isi, dan juga proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat. Nah, relevansi ke dalam yaitu memiliki arti bahwasanya terdapat kesesuaian atau konsistensi antar komponen-komponen yang ada di kurikulum tersebut, seperti isi, tujuan, proses penyampaian dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan antar kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu mengenai fleksibilitas. Nah, kurikulum harus dapat menghasilkan atau mempersiapkan anak untuk memperoleh atau untuk menyiapkan kehidupan sekarang dan yang akan datang, serta mampu bertahan di tempat satu dan juga tempat yang lainnya. Nah, untuk apa? Untuk anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini berarti bahwasanya kurikulum itu harus memuat isi yang solid, meskipun dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian yang berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang si anak tersebut. Yang ketiga yaitu kontinuitas, yaitu kurikulum harus memberikan pengalaman belajar yang disediakan hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas ke tingkat kelas yang lainnya, tingkat jenjang pendidikan ke jenjang yang lainnya, serta jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang akan dimiliki. Contohnya yaitu ketika tingkat kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dia itu harus seimbang, harus bertingkat. Ketika jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kalau jenjang pendidikan dengan pekerjaan yaitu antara pendidikan yang dilakukan pada hari ini sesuai dengan pekerjaan yang akan didapatkan nanti. Yang keempat yaitu praktis dan efisiensi. Nah, kurikulum haruslah bersifat praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana serta biayanya murah. Agar apa? Agar kurikulum dan pendidikan selalu mampu dilaksanakan dalam keterbatasan dan kondisi apapun, baik keterbatasan waktu, biaya, alat maupun personalia. Yang kelima atau yang terakhir yaitu efektivitas. Dalam hal ini kurikulum itu harus memiliki tingkat keberhasilan, baik keberhasilan dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Baiklah, poin yang terakhir atau poin yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Dan yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian atau evaluasi. Nah, yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dari arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, memiliki jangka yang panjang, menengah maupun jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber dari ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi orang tua masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang manpower, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama dalam penelitian. Prinsip yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Nah,
Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan unit-unit kurikulum yang harus disusun dalam urutan yang logis dan juga secara sistematis. Nah, yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar ini hendaknya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu, apakah metode yang ini digunakan itu cocok untuk dilakukan, ataukah metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang lebih bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa, dan juga apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa, apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru. Nah, semua tersebut itu diperlukan dalam pemilihan proses belajar mengajar supaya didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat itu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu alat media, apa yang dibutuhkan, bila belum ada apa penggantinya. Nah, jadi media tersebut harus dicari solusinya, jika belum ada harus dicari solusinya. Nah, penggantinya itu apa gitu. Nah, kapan dibuatnya, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana cara penggunaannya dalam keseluruhan belajar. Nah, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Nah, prinsip khusus yang terakhir yakni prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat. Harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati menghubungkan dengan bahan pengajaran. Nah, itu tadi 3 poin yang saya jabarkan, itu mengenai pengertian, prinsip pengembangan kurikulum, prinsip umum pengembangan kurikulum, serta prinsip khusus pengembangan kurikulum. Nah, intinya atau kesimpulannya yaitu ada dua prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ada 5 bagian atau ada 5 elemen yang ada di dalamnya, yang diantaranya mencakup relevansi, fleksibilitas, konstituitas, dan juga praktis, efisien, dan juga efektivitas. Nah, yang kedua yaitu prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip tersebut mencakup tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media pembelajaran, serta pemilihan kegiatan penilaian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.